Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kalian bisa kembali setelah kemarin kita sempat libur ya, karena ada perbaikan ruangan musrik sama ini apa namanya gudang. Ya, gudang belum selesai, tinggal pintunya sedang dipesan. Kemudian yang lain tinggal nanti kita mengecat, mudah-mudahan mohon doanya. Baik, pada kesempatan kali ini alhamdulillah bisa dengar. Kita akan membahas tentang adab bermain ke rumah teman. Kalian sering nggak bermain ke rumah temannya? Jarang. Ada yang sering? Ada yang sering, ada yang jarang ya. Nah, perhatikan, ada adab-adab yang harus kalian perhatikan ketika bermain ke rumah temannya atau ketika kalian bermain di mana saja. Ya. Dan ini bisa berlaku umum, bisa juga berlaku khusus. Kalau misalnya main ke rumah teman, berarti nanti poin pertama berlaku. Tapi kalau bermainnya di tempat umum, maka poin kedua sampai ketujuh berlaku. Ya, paham? Baik. Yang pertama, maaf saya lagi sariawan ini. Yang pertama ada kita bermain ke rumah teman adalah Ucapkan salam. pas sampai datang rumahnya, Salam. ucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, bukan Jola, bukan begitu. Umay, bukan begitu. Ya, Andra, bukan. Pertama salam dulu. Assalamualaikum. Nah, atau kalau ada belnya pencet bel tening. Assalamualaikum. Kenapa harus salam dulu? Karena salam itu adalah doa. Apa? Assalamualaikum itu artinya keselamatan atasmu, wahai penghuni rumah yang ada di sini. Jadi kalau kalian salam, kalian sudah mendoakan penghuni rumah yang ada di situ, dan juga kalian mendoakan diri kalian sendiri. Karena nanti kalau ada yang di dalam rumah itu pasti jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan atasmu juga keselamatan ya. Warahmatullahi, rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, wabarakatuh, dan keberkahan hidup. Nah, makanya jangan pelit-pelit. Kemanapun kalian bermain di rumah temannya, yang pertama kalian ucapkan adalah salam. Jangan pelit ucapkan salam, karena itu doa keselamatan buat penghuni rumah dan juga keselamatan untuk diri kalian sendiri. Absus salam ya, ucapkan salam. Itu yang pertama ya. Paham ya? Halo, paham ya? Jadi sekali lagi, nanti kalau kalian bermain ke rumah temannya, jangan lupa yang pertama kalian lakukan adalah ucapkan salam. Kemudian yang kedua ya, kalau bermain itu permainan yang wajar-wajar saja, yang normal-normal saja. Jangan bermain permainan yang membahayakan. Apa contohnya permainan yang membahayakan? Pukul-pukulan, sunat-sunatan. Ya. Permainan, misalnya permainan tinju. Perhatikan. Di sekolah boxing. Ya, permainan tinju. Perhatikan. Itu berbahaya. Kenapa? Karena itu harus dilakukan secara profesional. Nggak boleh main tinju nggak pakai apa-apa, nggak pakai pelindung, nggak pakai apa. Kena mata bocor, nangis, pulang bilang sama orang tua. Makanya tidak boleh bermain permainan yang membahayakan. Termasuk tembak-tembakan pakai pistol-pistolan. Yang ada apa yang ada pelurunya itu? Itu berbahaya.
Mungkin kalian merasa bahwa itu permainan biasa. Perhatikan. Mungkin kalian merasakan bahwa oh ini permainan biasa. Bayangkan kalau yang kena mata kalian. Oh itu permainan. Dan itu kenceng. Itu kenceng. Saya buta. Yang merana adalah orang tua kita. Jadi tidak bermain permainan yang berbahaya. Apalagi permainan berbahaya, berenang di danau. Nggak pernah sekali. Jalan-jalan ke danau, mau tangkap ikan, ceplung. Ternyata danau dalam. Jangan coba-coba. Meskipun kalian menganggap itu berenang, meskipun kalian menganggap itu dangkal, tapi ingat, di danau itu ada lumpur. Mungkin airnya kelihatan satu juta, tapi lumpurnya sampai setengah badan. Gak bisa naik kalian. Lemes, ujung-ujungnya bisa berbahaya. Apalagi permainan yang berbahaya, lari-larian. No, di atas no. Kalian lari tuh. Tidak terbayang oleh kalian kalau kalian kepleset jatuhnya bukan ke bawah tapi ke atas. Nah, pertanyaannya ada nggak orang yang jatuh ke atas? Nah, makanya pasti jatuhnya ke bawah. Dan itu 2 meter. Gravitasi. Itu 2 meter kalau kalian jatuh itu kepala bisa bocor, bisa gegar otak. Ya, bisa Lupa ingatan. Otaknya kesipu bisa tuh. Makanya Ustaz bilang jangan lari-larian dengan apa segala macam dari atas jangan. Nanti kan saya ngomong. Ini nanti dibuktikan nih. Ini udah belajar adabnya ini, ya. Jangan sampai dilakukan diulang-ulang. Paham ya? Paham. Jangan bermain permainan yang berbahaya. Ya. Berbahaya. Bola berbahaya enggak? Berbahaya kalau nggak hati-hati. Mainnya kalau main bola harus Ada di hati-hati. aku sih kamu. Nggak boleh main secara emosi. Kalau mainnya pakai emosi bahaya juga. Dulu ya main bola bisa dulu. Bola kena balikan nggak pakai selang. Kalau ini katanya sekolah semua. Ntar aja. Kerja. Yang ketiga, perhatikan yang ketiga. Aku lagi kiper milik. Dimanapun kalian bermain, entah itu permainan bentuknya jogging itu kah, atau mungkin permainan futsal atau apapun, pasti di samping kiri kanan kalian itu ada taman. Entah tamannya itu yang dikelola oleh orang, atau tamannya itu taman umum, ilalang yang tumbuh, ya, pohon singkong yang tumbuh samping kiri kanan, tidak boleh dirusak apapun sekalipun, apapun bentuknya. Nggak boleh tebas-tebas pakai apapun, nggak boleh. Kalau ini boleh dipatahin, boleh. Kalau ini aja Gimana caranya kamu nulis? Terus Ya. Jadi merusak tanaman apapun bentuknya, dimanapun tempatnya, mau di tempat rumah kalian. Misalnya kalian punya taman nih, terus tamannya dirusak, nggak boleh. Karena tumbuh-tumbuhan itu juga makhluk hidup. Tumbuh-tumbuhan juga makhluk hidup. Dia juga berhak hidup seperti kita. Kalau kalian patahkan, kalau kalian tebang, ya jadi mati nanti. Itu berarti kita zolim sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Al-Quran disebut wala tufsidu fil ard. Nggak boleh berbuat kerusakan di muka bumi. Salah satunya itu ya, merusak taman ketika merusak taman segala macam. Ya, baik, kita ulang. Yang pertama ketika bermain ke rumah teman ucapkan. Yang kedua, tidak boleh bermain permainan yang berbahaya atau membahayakan. Yang ketiga, tidak merusak
taman yang ada di lokasi bermain. Yang keempat, kalau teman kita sedang beristirahat nih, lagi bermain, terus sudah capek, udah lelah, terus istirahat, Jangan diganggu. tidak boleh diganggu. Tidak mengganggu teman yang lagi istirahat, karena dia butuh istirahat. Dia butuh berhenti sejenak. Mungkin tenaganya sudah lelah. Nggak boleh digoda-goda, ayo ditarik-tarik. Akhirnya nanti karena ditarik dia jatuh, marah, berantem. Kalau disuruh sholat nih, dibangunin sholat nih, nggak mau nih, Bi. Stop, bantah nih, Bi. Nah, salah satunya ya, termasuk juga adab. Ketika kalian bermain, mendengar azan dikumandangkan langsung sholat. Salah, lupa nih satu. Ya. Woi, bisa nggak? Kapan nama stadionnya di potong-potong ya? Mendengar azan, Satu bulan ini malu. berangkat sholat. Api kalau Mendengar azan. Pertama, Apa? kedua, Ya. Yang keempat, tidak mengganggu temannya yang lagi istirahat. Karena mengganggu orang, siapapun yang tidak hanya temannya, orang misalnya lagi duduk, kita lewat, lemparin apa kek, nggak boleh. ada yang balik. Yang mana? Berangkat sholat. Mendengar azan parah. Bersih. Ya. Kemudian berikutnya, yang kelima, tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Misalnya nih kalian lagi main di rumah temannya, ada permainan yang bagus, ya, diselepet masuk dalam kantong. Tidak boleh, namanya mencuri. Apapun itu, hatta debu sekalipun jangan diambil. Awas debu. Kalau ada yang Aku butuh yang uang diambil. itu apa? Kalian main rumah temannya melihat uang gope, jangan diambil. Nah, Kalau uang teman Apapun kita jangan jatuh, ambil. kalau uang teman kita jatuh gimana? Ya kasih lagi ke temannya. kalau dia nggak mau malah. Kalau nggak mau dikasih kalian baru boleh diambil. Ada cewek tadi. Kemudian ya, tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Ya, sekali lagi. Di sini Ustadz ingatkan sekali lagi kalian, di pondok pesantren tidak ada lagi nanti yang kehilangan sesuatu, entah itu penghapus. Kalau bukan miliknya jangan diambil. Kalau nemu sesuatu tanyain teman-temannya. Dan jangan pernah ngakuin sesuatu yang bukan milik kalian. Uang ketemu gope, siapa yang punya? Terus ngaku padahal itu bukan punya dia. Aku beli penang. Itu dosanya besar. Banget. Karena kita mengambil milik orang lain. Apalagi kalau sengaja ngambil, mungutin saja, nemuin saja nggak boleh diambil. Kalau nggak ada yang ngaku, serahkan ke Ustaz. Nanti dimasukkan ke dalam kotak amal. Ya, kalau nggak ada yang ngaku, ya. Yang itu ya. Jadi jangan sampai kalian menemukan sesuatu yang bukan miliknya. Iya. Kemudian diambil, ya. Apapun bentuknya, termasuk di sini, ya. Maaf, ada yang bawa, ada yang nemu misalnya biskuit, punya temennya, tapi dia nggak tahu siapa yang punya. Ini punya siapa? Tanyain ke temannya. Sekali lagi, yang bukan miliknya nggak boleh juga ngaku-ngaku. Paham? Baik. Yang keenam, tidak meminta-minta. Ya. Ini. Minta ini, minta itu, apapun bentuknya. Minta makan dong, nggak boleh.
Tapi kalau dikasih sama temennya baru boleh. Ya. Misalnya temennya nyungguhin makanan, ayo dimakan, boleh dimakan. Temennya nyungguhin minuman, ayo diminum, boleh diminum. Misalnya ditawarin tapi gak mau. Kalau tawaran tapi nggak mau ya nggak apa-apa. Kalau dipaksa. Kemudian perhatikan, pada saat azan dikumandangkan, apapun permainan kalian segera berhenti. Paham ya? Bermain apapun, mau main bola, main futsal, main petak umpet, main apapun, mau FF apa lagi, ya? Kalau sudah dengar azan, Gak bisa di-pause. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung berhenti, nggak bisa antar dulu, nggak ada kata antar dulu. Karena kalau kalian bilang antar dulu, berarti kalian dikendalikan oleh setan. Hati-hati, ya. Jadi dengar azan langsung berangkat. Sholatnya di mana? Ustaz jarang lihatnya ada yang sholat di masjid nih. Ustaz. Sholat di mana ya? Iya. Sebagian kecil yang sholat di masjid. Sesekali kita ketinggalan sesuatu terus ada azan bisa dikode ya Di? Sholat aja dulu. Aku kadang-kadang sholat subuh, kadang-kadang. Sering sholat subuh Izam. Aku juga banyak. Tolong diperhatikan. Nih, kalau misalkan ada di antara kalian orang tuanya yang belum rajin sholat berjamaah, ajak orang tuanya. Pak, ayo kita sholat berjamaah. Ibu-ibu mah nggak wajib. Ibu-ibu lebih baik sholat di rumah. Ya, Isa. Kalau dia nggak mau, ajak lagi. Ayah masa anaknya rajin sholat, bapaknya enggak? Diajak sholatnya. Ya. Karena perhatikan, ya. Bedanya kita dengan orang yang bukan Islam itu adalah pada sholat. Kalau yang sholat di rumah itu ibu-ibu. Jadi kalau ada bapak-bapak kita sholat di rumah berarti dia sama dengan Wanita. Berarti kalau kita sholat di rumah bencong. Misalnya hujan lebat sama ada petir. Kalau hujan lebat ada apa namanya? Ada payung, ada jas hujan, nggak ada alasan. Ada petir. Petir apalagi sama-sama makhluk Allah. Kalau ada salju, Orang nggak akan kena petir kalau emang bukan takdirnya kena petir. Berangkat aja sholat. Dan makin besar halangan kita berangkat sholat itu makin gede pahalanya. Kalau Abi sholat pasti lagi badai. aku habis sholat. Ya. Jadi perhatikan, sholat berjamaah di masjid itu sama dengan satu langkah kalian ke masjid itu menghapus dosa. Satu langkahnya lagi dicatat kebaikan. Satu langkah lagi ngapus dosa. Satu langkah lagi catat kebaikan. Jadi semakin jauh rumah kalian datang ke masjid sholat, semakin gede pahalanya, semakin banyak dosanya. Ayo, kayak siapa? Ke Bandung jalan kaki di sini. Nah, Ya. ayo kita Jadi ada yang rumahnya di blok B ini, di blok D ada nggak? Siapa? Nggak ada ya? Kayak Ya. Makin jauh rumah kita, makin jauh langkah kita ke masjid itu makin bagus. muter bi, muter. Masjid Haram dari rumah sampai Masjid Haram gimana? Nah, itu mah kejauhan. Gak usah yang jauh, yang dekat aja, yang dekat rumah maksudnya. Ya. Jadi tolong diperhatikan. Abi, dulunya yang mana? Tolong perhatikan ya. Santri KB tahfiz, sholatnya di Masjid. Ingat, sholatnya di Masjid. dan setiap hari kalau ada di rumah, kalau lagi di luar, ya. Ada. Baik, ya. Udah azan. Terakhir ketika mau pulang
pamit sama orang tua tempatnya bermain. Baik, teman-teman, itu saja ya. Nanti ini dihafalkan untuk nanti ditanyakan dan diamalkan. Ya. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dirapikan.